Iya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semangat pagi semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Demikian permintaan Pak Jana, tentu menjadi harapan kita semua ya. Kesempatan ini Pak Jana ingin menjumpai anak-anak sekalian. Pak Jana ingin mengajak belajar bersama-sama, belajar apa itu? Belajar matematika, terutama yang masih di bangku sekolah, yaitu matematika pra-KBM. Nah, kali ini apa materinya pada video yang akan kita pelajari bersama ini, yaitu adalah pokok bahasanya transformasi geometri. Materinya adalah dilatasi dengan pusat titik A, B. Ini sudah materi yang ke-10 ya. Jadi masih 2 lagi selesai untuk transformasi geometri. Kita misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada sebuah titik yaitu titik P, X, Y, ada titik A, B, dan titik P, Y ini dilatasikan, dikalikan dengan pusat dilatasi A, B. Maka hasilnya mana? Di sini kita tarik garis. Ya, kita tarik garis. Panjang garis AB ini adalah K kali AB. A ya K kali panjang AB. Ya gitu ya. Nah itu panjang dari hasil dilatasi titik P, ya titik P dengan pusat dilatasi A. Oke, nah ini panjang AB aksen itu adalah K kali panjang AB. Ya, ini AB aksen ini dari sini sampai sini itu adalah K kali. K-nya itu apa? Pengali. Pengali dari apa? Faktor dilatasi ini ya. Nah, dapat ditulis secara sederhana. P, Y dilatasikan dengan pusat dilatasi A, B dengan dan faktor skalar K, itu bisa ditulis seperti ini. Ya, ini dibaca bagaimana? Dibaca sebuah titik P dengan koordinat X, Y dilatasikan dengan pusat dilatasi titik A dengan koordinat A, B, faktor skalarnya K. Ya, itu adalah ya didapatkan apa? Titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari apa? Mencari titik apa? Titik P aksen, Y aksen atau nilai dari absis dan ordinat dari bayangan ini. Ya, coba perhatikan di gambar. Ini kalau kita tarik dari titik A ini kita tarik ke bawah, ya, maka jarak A terhadap garis sumbu Y ini adalah sama dengan apa? B, yaitu merupakan absis A, yaitu absis titik A. Ya, ini jaraknya adalah A. Kemudian kalau dari titik B juga kita tarik garis ke bawah, maka kita dapatkan apa nih panjang ini? Panjang apa? Dari ini garis ini sampai garis ini adalah kalau ini ke bawah ini apa menunjukkan apa di sini? Menunjukkan X ya, absis titik P. Sehingga panjang satu kotak ini adalah X dikurangi dengan A. Ya. Oke. Sekarang kita tarik juga dari titik P aksen ini ke bawah. Nah, kita dapatkan X aksen di sini. Nah, sekarang panjang dari ini
perhatikan di sumbu X ya. Di sini garis yang pertama ini sampai ke garis X aksen ini. Jadi garis X sama dengan A sampai dengan garis X sama dengan X aksen ini, panjangnya adalah ini. Kan ini tadi, ini AP, ya kan? AP. Ini AP aksen. AP aksen panjangnya K kali AP, ya kan gitu. Maka bagian yang mendatar ini, yang merupakan absis dari ini? Dari titik P aksen ini, bayangan adalah perkalian juga dari ini, dari X kurang A. Ya, K kali X kurang A itu adalah ini dari sini sampai sini. Ya, nih saya tuliskan. Ya, gitu. Oke. Nah, ini perkalian dari ini. Ini panjang ini sama dengan apa? Panjang ini sama dengan, ini kan X aksen di sini. Sedangkan ini adalah apa? Adalah A. Sehingga ini X aksen kurang A panjangnya ini sama dengan X kurang A kalikan apa? Faktor dilatasinya. Kita tulis seperti ini. Ya, di sebelah kanan, perhatikan. X aksen kurang A sama dengan K kali X kurang A. Sekarang kalau A-nya ke kanan, kita pindah ke kanan, maka didapatkan apa? X aksen. Ya, X aksen. Diperoleh sekarang. Sehingga X aksen hasil dilatasi ini bisa kita bilang apa? Bahwa ini adalah apa yang dalam kurung ini adalah absis titik yang didilatasikan dikurangi absis pusat dilatasi A, ya kan, dikalikan K ditambah dengan A, yang gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang ordinat bayangan ini Y aksen? Sekarang coba perhatikan ke samping di gambar. Nah, ini adalah apa? Tingginya adalah B ini ya, adalah B. Oke, kemudian dari tinggi B ini kita tarik dari titik P ini ke samping, itu adalah Y, yaitu ordinat titik P. Nah, panjang dari satu kotak ini, ya, kalau bahasa sehari-hari kita satu kotak, ya kan, itu kan ini. Ini adalah apa? Y dikurangi B. Ini adalah Y kurang B. Kemudian kalau dari titik P aksen ini kita tarik garis ke samping ya, kita dapatkan di sana adalah Y aksen. Ya kan? Sehingga panjang ini panjang dari apa ini? Dari B ya, di sini B ya. B itu adalah absis ordinat dari apa? Dari titik A sampai dengan Y aksen. Ya, itu adalah panjangnya ini, ya kan? Y aksen kurang B, ya kan? Kalau total dari sumbu X sampai di sini adalah Y aksen penuh, tapi ini dikurangi B, ya, dikurangi B, sehingga dapatkan Y aksen kurang B. Nah, ini panjangnya adalah K kali panjang Y kurang B. Y aksen kurang B ini panjangnya K kali Y kurang B. Kita tulis sebelah kanan. Y aksen kurang B sama dengan K kali Y kurang B. Sekarang B-nya ke kanan, maka didapatkan plus tandanya, ya, sehingga didapatkan Y aksen sama dengan apa? Ordinat titik B, yaitu titik yang didilatasi kurangi ordinat pusat dilatasi dikalikan faktor dilatasi ditambah dengan apa? Ordinat, ya, pusat dilatasi itu adalah Y aksen, yaitu ordinat titik bayangan setelah didilatasikan. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk apa? Bentuk seperti ini, sederhana ya. Nah, tadi kan awalnya kan ditulis seperti ini. Nah, sekarang X aksen Y aksennya diganti dengan ini. Digantikan X aksennya diganti dengan apa? K kali ini. Dan Y aksennya diganti K kali Y kurang B tambah B ini. Ya, ini. Oke, ini rumus ya, ini rumus. Kita dapatkan rumus sekarang sudah. Rumus mencari apa? Mencari koordinat bayangan suatu titik jika didilatasikan dengan pusat dilatasi dengan koordinat A, B. Faktor dilatasinya adalah apa? Adalah K.
Nah, kalau ini dinyatakan dengan perkalian matrik, seperti apa ini? Nah, ini X aksen, ini adalah Y aksen, dinyatakan dengan perkalian matrik. Ya, X aksen, Y aksen, ini matriknya, dikalikan matrik dilatasinya ini matrik dilatasinya, baris pertama K0, baris kedua 0K. Dikalikan matrik X kurang A, Y kurang B, matrik kolom tuh ya. Kemudian ditambah matrik kolom apa? Matrik koordinat titik pusat dilatasi. Yaitu A, B. Ini kalau ditulis dalam bentuk apa namanya matrik kolom ya ini atas bawah gitu ya. Kalau dalam matrik mendatar baris ya seperti ini nih. A, B. Oke, kita sudah dapatkan rumus baik itu dalam bentuk perkalian dengan matrik ataupun langsung ya ini ya, langsung. Baik, nah sekarang untuk meyakinkan dan mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari dan yakin itu kita coba dengan terlengkapi dengan contoh. Nah, ini contohnya, tentukan koordinat hasil dilatasi berikut ini. Ya, 1, coba K dengan koordinat negatif 2,5 didilatasikan dengan dilatasi 3, pusatnya koordinat adalah 3,1 dengan faktor dilatasinya berapa? 4. Ya, itu ya. Jadi ini faktor dilatasi, ini pusatnya ya gitu ya. Adalah apa? 4 dikalikan ini apa? Negatif 2 adalah absis titik K dikurangi 3 ini absis titik pusat dilatasi ditambah lagi dengan 3. Terus ordinatnya 4 kali ini 5 dikurangi 1 ya kan? Oke, kemudian ditambah dengan berapa? Dengan 1. Nah, sekarang langsung aja sama dengan apa? Kita reken nih, kita hitung. Negatif 2 kurangi 3, negatif 5 kali 4, negatif 20. Tambah 3, negatif 17. Oke. 5 kurangi 1, 4 kali 4, 16 tambah 1, 17. Nah, contoh yang 2 nih. Sebuah titik L 2,1, dilatasinya negatif 3,4, pusatnya ya. Koma negatif 4 ini faktor pengalinya. Faktor dilatasinya. Hasilnya, nah, ini K, nah ini K ya, K apa? Faktor pengalinya ini negatif 4 kali ini, absisnya ini 2 dikurangi absis pusat dilatasi negatif 3 ditambah negatif 3. Kembalikan ya, tadi dikurangi, kembalikan lagi. Kemudian negatif 4 kali 1 adalah ordinat titik L dikurangi dengan ordinat pusat dilatasi yaitu 4 ditambah lagi dengan 4. Oke, hasilnya L aksen sama dengan berapa? Itu coba dihitung. Ini berapa ini? Ini adalah 5 kalikan negatif 4, negatif 20 tambah negatif 3, berarti negatif 23. Ini berapa ini? Negatif 3 kali negatif 4, berarti 12 ditambah 4, 16. Nah, itu ya. Saya rasa bisa ya. Mudah. Tentukan koordinat hasil dilatasi berikut. 1. Nah, M 5, negatif 4 didilatasikan dengan pusat titik negatif 2,3 dengan faktor skalar 6. Oke, jawab. Sekarang kita jawab dengan menggunakan metrik nih. Nah, ya gimana kalau dengan menggunakan metrik? Kalau yang pertama langsung ya kan, kedua dengan metrik. Nah ini kita rumusnya nih yang ditulis dalam bentuk apa nama tulisan kuning ya. Itu kita tinggal pindahkan saja. K-nya diganti berapa? Ganti 6 K-nya. X-nya ganti 5. Ya, oke. A-nya diganti negatif 2. Ya oke.
kemudian Y-nya diganti negatif 4, B-nya diganti 3, ya gitu ya. Oke, hasilnya apa? Coba lihat. Nah, ini. Oke, ini hasilnya. Sekarang, coba. Ini kita hitung dulu nih. Ini nih. Ini yang matrik ini kita sederhanakan dulu ya. 5 dikurangi negatif 2 berarti berapa? 7 ya. 5 kurangi negatif 2 berarti 5 tambah 2. Negatif 4 kurangi 3 berarti negatif 7. Jadi yang atas 7, yang bawah negatif 7. Oke, kita kalikan sekarang dengan matriknya. Perkalian matrik masih ingat? Kalian. Ya, terus ditambah ini ya. Oke. Sekarang untuk mendapatkannya baris pertama kalikan ini. 6 kali 7, 42 ditambah 0 kali negatif 7, 42. Dan baris kedua kalikan 0 kali 7 ditambah 6 kali negatif 7, negatif 42. Nanti kemudian ditambah negatif 2, 3 ya. Hasilnya ini. Berapa hasilnya? Nah, 40 ditambah negatif 2, 42 ditambah negatif 2, 40, negatif 42 ditambah 3 adalah negatif 39. Oke, bisa ya? Baik. Jadi bayangannya M absen adalah 40,39. Oke. Ya, ini ketinggalan nih, apa-apa ya, masih ingatnya tadi ya. Baik, oke, contoh berikutnya. Ya, titik M 2,-4 didilatasikan dengan pusat berapa? 5,6, faktor dilatasinya negatif 3. Baik, kita akan dapatkan ini dengan menggunakan perkalian matrik, ya ini matrik apa namanya? Matrik dilatasinya. Kemudian ini adalah koordinat apa ini? Koordinat titik yang didilatasi dikurangi koordinat apa? Koordinat titik pusat dilatasi. Ya gitu ya. Ditambah lagi koordinat pusat dilatasi. Oke, sekarang yang ini pengurangan ini kita sederhanakan dulu. Maka diperoleh nih 2 kurangi 5 ketemu berapa? Negatif 3, negatif 4 kurangi negatif berapa? Dikurangi 6 adalah negatif 10. Ditambah lagi ini 5, 6 ya. Oke, kita kalikan. Baris dapat kolom. Negatif 3 kali negatif 3 ditambah 0 kali 10, negatif 10. Berapa? 9. Ini yang baris kedua 0 kali negatif 3, 10. 0 kali negatif 3, 0. Negatif 3 kali negatif 10, 30. Ya, gitu ya. Oke, itu kemudian ditambah koordinat titik pusat dilatasi didapatkan berapa? 14,36. Jadi titik M-nya berapa? Titik M-nya M absen maksud saya adalah 14,36 ya. Oke. Ya, untuk nomor 3 contoh. Tunjukkan dengan gambar dilatasi. Pusat dilatasinya adalah 2,-3, faktor dilatasinya 4 pada suatu segitiga. Ini segitiganya K, L, dan M ya. Oke. Kita jawab, kita cari apa dulu? Kita kerjakan apa dulu? Yaitu adalah masing-masing titik kita cari bayangannya, kita dilatasikan dengan pusat 2,-3, faktornya adalah negatif 4. Nah ini apa? Kita tuliskan apa ini? Matrik dilatasinya. Kemudian ini 1, negatif 5 adalah koordinat dari titik K. 2, negatif 3 adalah pusat dilatasinya ya. Oke. Kemudian kita hitung yang apa? Yang ini. 1 kurangi 2, negatif 1, negatif 5 kurangi negatif 3 adalah 2. Ya, oke. Nah, ini kita kalikan. Baris dapat kolom, negatif 4 kali 1, 4. Tambah 0 kali negatif 2, 0. Ya. Kemudian baris kedua, 0 kali negatif 1, 0, negatif 4 kali negatif 2, 8. Ya.
Oke, kemudian tinggal ditambah dengan 2 negatif 3 didapatkan 65 ya, 65. Itu adalah koordinat bayangan titik K. Kemudian berikutnya untuk titik L. Nah ini koordinat titik L, ini koordinat titik bayangan L ya. Kita cari, kita dapatkan. Ini matrik dilatasinya. Ini adalah apa? 3 negatif 6 apa? Adalah koordinat titik L. 2 negatif 3 adalah titik pusat dilatasi ya. Oke, sekarang yang 2 kurangi 3 kurangi 2, 1. Negatif 6 kurangi negatif 3. Berarti berapa ini? Masih negatif 3 ya. Kita kalikan. Ya, oke. Baris dapat kolom. Negatif 4 kali 1. Negatif 4. 0 kali negatif 3, 0. Baris kedua, 0 kali 1. 0 negatif 4 kali negatif 3 berapa? 12. Ya, nanti kemudian tambah ini. Nah, ini hasilnya. Oke. Negatif 2. 9 ya. Jadi koordinatnya bayangan titik L adalah negatif 2,9. Lalu M, koordinat M dengan cara yang sama ya. Nah, kalian bisa ya. Oke. Sekarang kita tunjukkan dengan gambar. Kita tunjukkan dengan gambar ya, dari 3 titik ini ada titik bayangannya ya. Titik bayangan titik pertama K, kemudian L, kemudian M negatif 6,1 ya. Oke, kita gambar titik aslinya dan titik bayangannya. Seperti apa? Misalnya ini adalah sumbu X, sumbu Y, titik O. Ya, gambarnya yang aslinya apa? 1, negatif 5, 3, negatif 6, dan 4, negatif 4. Ini di bawah nih ya, ini gambar aslinya. Ini K ya, 1, negatif 5, L 3, negatif 6, M 4, negatif 4. Ini koma ya, kurang tanda koma ya. Ini ada titik pusat dilatasinya 2, negatif 3 ya. Nah, dari titik ini, sorry kita dulu. Caranya adalah kita buat garis penghubung dari titik yang kita dilatasikan dengan pusat dilatasi, tarik garis itu ya. Kemudian dari L juga lewat pusat dilatasi ini, tarik garis. Kemudian dari titik M melalui pusat dilatasi, tarik garis ya. Kemudian kita tentukan titik bayangannya, oke. Nah, titik bayangannya K di sana, ini sudah dihitung ya nih ya. Jadi pusat dilatasi ke titik K itu adalah berapa kali tadi? Negatif 4 ya, negatif 4, jadi berlawanan arah ya. Oke, nah itu M-nya. Ya, itu adalah apa namanya bayangannya. Oke. Ya, ini titik ini yang merah ini ya, ini adalah pusat dilatasi berapa? 2, negatif 3. Ini ya, ini 2, negatif 3 ya. Oke. Nah, itu kira-kira gambarannya kalau disajikan dalam bentuk apa namanya gambar. Oke ya. Baik. Kita lanjut. Berikutnya tentu sudah cukup ya, 3 saja contohnya kepada Anda semua anak-anak sekalian yang berkunjung di YouTube ini. Silakan untuk subscribe yang belum, kemudian like, serta share kepada teman-teman yang membutuhkan. Pasti teman-teman kalian ada yang membutuhkan materi ini atau pelajaran ini. Oke, ini soalnya, latihan soal ya. Ada latihan soal untuk kalian nih, coba ya. Baik, diskusikan dengan temannya.
Kalau tidak, ya nanti saat KBN tanyakan dengan guru kalian. Ya, oke. Saya yakin ini masih ada kekurangan-kekurangan, nanti guru kalian bisa melengkapinya. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini.